Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah di hampir penghujung Ramadan kali ini. Mudah-mudahan setelah selesai Ramadan nanti gelar yang akan diberikan Allah kepada kita berupa ketakwaan akan kita dapatkan. Bapak Ibu, pada hari ini saya mau melanjutkan materi tentang Al-Quran. Kalau pada pertemuan yang kemarin saya menyampaikan tentang tujuan Al-Quran diturunkan dan lain sebagainya. Lalu apa itu Al-Quran? Nah, definisi dari Al-Quran. Maka pada hari ini saya sampaikan sebagaimana pada pertemuan yang kemarin bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka Al-Quran itu adalah yang tetap berdiri pada zat yang maha tinggi. Al-Quran itu sebuah zat yang maha tinggi ya, yang pada hakikatnya Al-Quran itu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai bentuk tulisan atau bacaan atau suara, karena Al-Quran itu adalah kalamullah itu sendiri, Allah itu sendiri ya, sebuah zat yang maha tinggi. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Al-Quran itu dengan huruf, dengan suara atau dengan tulisan ya. Dan juga bahwasanya karena ini merupakan sifat Allah ya, yang tidak berdiri atas bagian-bagian daripada satu makhluk gitu ya, atau yang berpindah-pindah, tidak setengah-setengah atau tidak menyamai sifat makhluknya. Karena itu Al-Quran itu bukanlah makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk yang diciptakan dan itu bersifat baru. Jadi Al-Quran itu qadim. Maka bagi kita tidak boleh menganggap bahwasanya Al-Quran itu zatnya adalah ya huruf itu sendiri, tulisan itu sendiri, suara atau bahasa. Jadi tidak bisa dikatakan begitu, karena sifatnya yang bukan makhluk itu. Sedangkan tulisan, suara, huruf-huruf itu adalah makhluk ciptaan Allah. Yang kalau seandainya Al-Quran itu diibaratkan sebagai tulisan itu sendiri, lembar-lembar, suara, huruf itu, maka nanti bisa dikatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk atau Al-Quran itu adalah hal yang baru. Maka menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Al-Quran itu merupakan kalam atau firman Allah yang karena memang kebutuhan Al-Quran itu untuk manusia ya, karena memang Al-Quran itu untuk manusia ya, maka supaya bagaimana manusia itu bisa memahami, bisa membacanya, bisa menuliskannya apa-apa yang menjadi zatnya Allah itu, maka dibentukkanlah dalam bentuk tulisan, dalam bentuk huruf, dalam bentuk suara, dalam bentuk mushaf. Jadi harus kita bedakan ya, bahwasanya kalau Al-Qur'annya itu sendiri adalah merupakan kalam yang bukan makhluk, yang itu adalah zat yang paling tinggi ya. Namun karena untuk kebutuhan manusia untuk bisa membacanya, bisa memahaminya, maka
hal yang bukan makhluk itulah dituangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk huruf, dalam bentuk suara, dalam bentuk lisan. Karena ini semata-mata adalah untuk kepentingan manusia. Jadi huruf-huruf atau tulisan-tulisan, mushaf-mushaf, ya, lembaran-lembaran gitu ya, yang ada pada kita itulah yang disebut dengan makhluk, karena itu dibuat oleh manusia, ditulis oleh manusia, disuarakan oleh manusia, ya, dihafalkan oleh manusia, ya. Maka tulisannya itu, lembaran-lembarannya itu, suara itu adalah hal yang baru. Jadi harus kita pahami bahwasanya ada perbedaannya. Kalau Al-Qur'annya itu sendiri pada hakikatnya adalah sebuah kalamullah yang merupakan zat yang paling tinggi dan itu bukan makhluk. Sedangkan yang ada pada kita sekarang berupa bentuk tulisan, suara, huruf-huruf, mushaf atau lembaran-lembaran itu adalah hal yang baru dan itu adalah makhluk. Ya, ini karena semata-mata sekali lagi adalah untuk kepentingan manusia, ya. Maka bisa diambilkan contoh misalnya pada kata narun, ya. Narun itu hakikatnya adalah sesuatu yang semuanya bisa membakar semuanya, ya. Segala sesuatu yang bisa membakar semuanya, yang panas di dalam zatnya, yang zatnya itu adalah panas. Maka ketika ditulis dalam bentuk huruf, ya, serta dihafalkan, gitu ya, maka sifat narun yang terdiri atas zatnya yaitu yang membakar segala sesuatu yang panas itu, apakah di dalamnya ada suaranya, tulisannya, hurufnya atau tidak, janganlah kita itu melihat bahwasanya lafadz pada narun itu menunjukkan sesuatu yang tertulis, ya, maksudnya yang bisa membakar. Jadi ya nar itu adalah nar itu ya, yang bisa membakar semuanya. Tapi ketika dituangkan dalam bentuk tulisan gitu ya, kita jangan membayangkan bahwasanya nar itu yang dimaksud oleh Allah itu adalah nar yang seperti api yang kita lihat, yang panas, yang bisa membakar sesuatu. Tapi sebenarnya nar itu sendiri jauh lebih dahsyat daripada itu, ya. Jadi nar itu jauh lebih dahsyat daripada itu, daripada seperti apa yang kita bayangkan bahwasanya api itu bisa membakar kertas, bisa membakar sesuatu, bisa membakar semuanya. Tapi hakikatnya nar itu atau neraka itu jauh lebih dahsyat dari itu, ya. Maka kalau nar yang ada dalam bentuk tulisan itu kita tidak boleh membayangkan hanya sampai sekedar begitu saja, bahwasanya bisa membakar seperti halnya api membakar kayu bakar, api membakar kulit dan lain sebagainya. Tapi hakikatnya adalah nar itu jauh lebih dahsyat daripada itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Untuk itu Al-Quran itu, ya, adalah merupakan suatu hakikat, ya, suatu yang wujudnya itu ada 4, ya. Yang pertama adalah wujud dalam alam nyata, jadi yang seperti lembaran mushaf yang kita pegang. Yang kedua adalah wujud dalam alam pikiran. Yang ketiga wujud dalam ibarah, ya, ibroh, ya. Yang keempat adalah wujud dalam tulisan. Nah, adapun kitabah atau tulisan itu, tulisan yang ada di dalam mushaf itu adalah menunjukkan sebuah ibarah, ya, sebuah ibarah. Dan ibarahnya itu sendiri itu adalah
menunjukkan sebuah pemikiran yang akhirnya kita berpikir ya tentang surga, tentang neraka, tentang azab dan lain sebagainya gitu ya. Dan pikiran itu menunjukkan tentang alam yang nyata gitu ya, yang bisa kita lihat ya. Sehingga maka Al-Quran itu kenapa disifati kodim ya, seperti ungkapan Al-Quran bukanlah makhluk yang diciptakan. Nah, maka yang dimaksud adalah bahwa Al-Quran itu adalah diri zat sang pencipta itu sendiri ya. Atau merupakan firman Allah atau kalamullah yang berdiri dalam zatnya Allah yang maha tinggi, sehingga Al-Quran itu disifati ya, atau bersifat kalau yang bentuk jadi sifat yang Al-Quran itu disifati dengan hal yang baru seperti ucapan misalnya seperti saya telah membaca setengah dari Al-Quran, maka yang dimaksud adalah Al-Quran yang ditulis dalam Al-Quran dalam lafaz-lafaz atau yang ditulis. Yang berarti kalau saya sudah membaca 30 juz, itu adalah yang dibaca adalah yang berbentuk hal yang baru, yang bukan kodim sifatnya itu ya. Yang sifatnya adalah sesuatu yang baru, dalam artian yang sudah nampak ya, nampak nyata di hadapan kita ya. Atau pada kalimat diharamkan memegang Al-Quran bagi orang yang berhadas, maka yang dimaksud adalah ya bentuk tulisan Al-Quran itu sendiri atau mushaf itu sendiri, bukan Al-Quran yang suatu zat yang maha tinggi, yang itu adalah merupakan kalam Allah yang menyatu dengan Allah gitu. Karena pada hakikatnya kita kan tidak bisa memegang itu ya, maka yang kita pegang itu adalah tadi yang seperti saya sampaikan, kalau tulisan, huruf ya, suara, lalu mushaf itu adalah sesuatu yang baru. Sedangkan kalamullah itu sendiri adalah merupakan sesuatu yang kodim ya. Tulisan, huruf dan lain sebagainya adalah makhluk. Nah, sedangkan Al-Quran itu sendiri adalah bukan makhluk, tapi zat yang menyatu dengan Allah yang merupakan kalamullah itu sendiri ya. Kenapa menjadi baru? Karena itu adalah untuk kebutuhan manusia. Manusia butuh membacanya, manusia butuh memahaminya, manusia butuh menghafalkannya, dan sehingga manusia nanti butuh untuk mengamalkannya. Nah, itu Bapak Ibu pemahaman tentang kalamullah, tentang Al-Quran. Adapun yang seterusnya adalah tentang kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Yang tidak bisa ditirukan, yang manusia tidak bakal bisa menirunya ya, yang tidak akan bisa menandinginya gitu ya. Dan kemukjizatan Al-Quran itu sangat berbeda dengan kemukjizatan pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, misalnya ular yang bisa menjadi tongkat atau tongkat kembali menjadi ular, lalu ketika Ibrahim dibakar tidak terbakar gitu ya. Karena hampir semua kemukjizatan yang ada pada nabi-nabi sebelumnya itu adalah bersifat sementara atau bersifat sesuai dengan kebutuhan saat itu. Nah, namun Al-Quran merupakan mukjizat yang akan berlaku sepanjang masa sampai nanti yaumul kiamah. Sehingga
Al-Quran itu suatu mukjizat yang sangat luar biasa, baik ya dari keindahan susunan gaya bahasanya, baik dalam urutan-urutan ayatnya. Itu satu hal yang mustahil manusia itu bisa menirunya. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 127, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad SAW, maka buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran dan ajaklah untuk menjadi penolongmu selain Allah, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Atau pada surat Al-Isra ayat 88, ya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuatnya, biarpun mereka membantu sebagian yang lain. Nah, orang-orang yang memiliki kemampuan ya ilmu bahasa Arab ya, dan rangkaian-rangkaiannya gitu ya, akan menemukan betapa letak ijazah Al-Quran atau kemujizatan Al-Quran. Itu kalau ahli Al-Quran itu ya akan melihat, ahli bahasa Arab maksud saya, akan melihat betapa susunan Al-Quran itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Belum lagi dari sisi kandungannya. Sehingga banyak ilmuwan yang sudah mengakui kebenaran tentang Al-Quran karena kemujizatan Al-Quran itu sudah mengabarkan ya, berita-berita, sudah mengabarkan ilmu pengetahuan dari sekian ratus tahun yang lalu yang akan terjadi di masa-masa sekarang. Banyak hal pengetahuan yang bisa diungkap ya pada masa-masa sekarang, sementara Allah sudah memberitahukannya sekian ratus tahun yang lalu. Nah, maka Al-Quran itu tidak akan ya, kita ragukan lagi ya, dengan kebenarannya ya, dan dengan kemukjizatannya yang akan berlaku sampai yaumul akhir, dan itu akan tetap menjadi pedoman buat kita manusia. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan saya lanjutkan dengan sejarah nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Al-haqqu min rabbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.